like, comment, and subscribe. Ideologi itu kan dari kata ide dan logos. Itu karya manusia, pikiran manusia ya kan, dijadikan satu landasan gerakan. Nah, Hizbut Tahrir itu punya ideologinya itu salah satunya itu menganggap suatu negara itu hukumnya wajib untuk mengadopsi hukum Al-Quran, sehingga tadi dasarnya itu kan faman yakun bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nah, ini bukan barang baru. Zaman Nabi Muhammad dulu tuh udah ada, zaman sahabat pun udah ada. Itu kaum sebutnya kaum Khawarij. Jadi Nabi Muhammad pun pernah diprotes dulu ketika membagi ghanimah, kan orang yang baru masuk Islam itu lebih besar pembagiannya dibanding orang Muslim. Itu dia protes, ya dulu yang Muhammad, kata dia nih, ini cikal bakalnya nih, Nabi aja diprotes. Nah, zaman Nabi Muhammad pun begitu, banyak khalifah yang dibunuh oleh gerakan kaum Khawarij ini kan gitu kan, karena dianggap orang yang tidak memegang teguh Al-Quran itu kafir aja kan gitu kan. Contohnya kejadian Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Ketika Muawiyah Sayyidina Ali itu membuat tahkim ya kan, ketika perang ya kan, kemudian Muawiyah itu terhimpit mengangkat Al-Quran damai, akhirnya sepakat kedua belah pihak itu melakukan tahkim ya kan, saling menjatuhkan dua khalifah, kemudian dipilih ulang kan gitu kan. Nah, kaum Khawarij ini nggak terima. Kenapa? Karena tahkim itu nggak ada dasarnya. Sayyidina Ali itu diprotes kan gitu kan, dianggap kafir. Muawiyah pun dianggap kafir. Kenapa? Dianggap hukumnya nggak ada. Padahal Sayyidina Ali juga punya dasar. Jadi gerakan itu terus ada sampai Hizbut Tahrir ini dijadikan satu organisasi. Akhirnya di Maroko, kemudian orang Maroko sadar bahwa ini bagian daripada gerakan yang tidak sehat atau mengatasnamakan agama, justru menghilangkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Akhirnya diusir. Nah, kenapa sampai ke Indonesia? Nah, ini akhirnya kan di Indonesia ini Islam itu beragam. Yang ditonjolkan dalam negara Indonesia itu lebih kepada prinsip-prinsip Islam ya kan? Prinsip-prinsip Islam, walaupun katakanlah Pancasila yang kata mereka kafir ya kan, itu adalah konsep yang tidak berdasar pada Al-Quran, tidak pakai hukum Al-Quran ya kan. Walaupun kata mereka seperti itu, sebenarnya Pancasila itu justru menggunakan prinsip-prinsip dalam Islam. Walaupun demikian ya orang Hizbut Tahrir itu nggak terima. Yang dia maksud itu ya pakailah Al-Quran kan gitu kan. Nyolong ya hukum tangan ya kan. Jangan pakai hukum kafir dianggapnya kan. Hukum dari Belanda, hukum yang nggak ada itu. Nah, ketika gerakan itu datang, justru pada akhirnya memecah belah bangsa. Kenapa? Karena Indonesia itu ada bukan hanya perjuangan agama Islam. Terlebih lagi memang Indonesia ini kan dari pulau-pulau nih. Nah, oke lah, daerah Jawa Barat ini mayoritas Islam, tapi di Bali mayoritas apa? Di Manado mayoritas apa? Kristen, ya kan? Nah, ketika sistem khilafah ini dipaksakan wajib pakai Al-Quran, sistem Quran yang mentah katakanlah ya, yang belum mencapai satu penafsiran yang akhirnya berbuah pada aspek kemaslahatan, itu akhirnya akan terpecah, bubar ya, bakalan bubar. Itu sebabnya Hizbut Tahrir ini dianggap sebagai organisasi yang memiliki faham yang berideologi terlarang. Kenapa demikian? Konsepnya sederhana. Konsepnya ketika tidak menghadirkan satu maslahat, justru kemudorotan, maka lebih baik itu ditinggalkan. Kemaslahatannya apa? NKRI Indonesia. Kita ke Bali aman kan, sama-sama Indonesia. Kita ke Papua aman, sama-sama Indonesia ya kan. Itu maslahat. Kemudorotannya apa? Pecah.
Jadi Jawa Barat ya negara Jawa Barat gitu kan. Kita ke Papua ya ke negara Papua. Karena persoalan kita memasakkan kehendak bahwa hukum itu harus Al-Quran kan gitu kan, hukum itu harus hukum Islam, tidak mengindahkan proses sejarah dulu bagaimana pendiri-pendiri negara ini ya kan sudah mengonsep dengan matang dengan prinsip-prinsip Islam itu tetap masuk. Namun nasionalisme, karena di situ ada pendeta juga ya kan, di situ ada pandita juga ya kan, di situ ada biksu juga kan gitu kan, juga turut mengkonsep negara ini. Itu wajib tentunya kita pertahankan ya kan, karena memang maslahat kan gitu kan. Kalau kaidah fikih itu kan muhafadzatu al-fudul bukan apa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih ya kan. Dia mengambil mencegah kerusakan, mencegah kehancuran ya kan, meninggalkan kehancuran itu lebih baik daripada mengambil satu manfaat kan gitu kan. Oke lah mayoritas Islam di Indonesia ya kan, tapi tetap aspek kemaslahatan, toleransi ya kan, itu bagian daripada prinsip-prinsip Islam. Sehingga selama Pancasila ini ada dan tidak bertentangan dengan Islam, maka itu tidak menyalahi Islam. Justru ini gambaran rahmatan lil alamin itu ada di Indonesia. Aku bayang loh, di Indonesia ini ada berapa bangsa? Ada banyak loh suku bangsa. Arab Saudi itu satu bangsa, Arab tuh. Tapi jadi negara-negara banyak kan. Ada yang Uzbekistan ya kan, terus ada yang Mesir ya kan, Arab ya kan. Negara tuh dibagi berapa negara tuh Arab Saudi itu ya kan, bangsa Arab, bangsa Timur Tengah, bagi berapa negara. Dan kita dari banyak bangsa tetap jadi satu Indonesia. Berarti kan kemaslahatan yang ditawarkan dari konsep negara yang itu diwarisi oleh para alim ulama Wali Songo ya kan. Itu ternyata masalahnya hingga hari ini kan gitu. Itu sebabnya jargon-jargon NKRI harga mati itu punya dasar yang kuat, sejarah maupun agama. Paham nggak lo? Paham. Itu dimana dia pusing nggak paham nggak? Agak ngerti dikit. Kayak HT sangat berbahaya, sangat berbahaya tuh. Ya.